Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yanaris Eryaningsi, hari ini akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita menuju ke materi tersebut, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu mengetahui nutrisi dalam makanan. 2. Menjelaskan sistem pencernaan manusia. 3. Mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu nutrisi dalam makanan. Terdiri dari karbohidrat, contohnya ubi kayu, ubi jalar, padi, kentang, dan jagung. Protein, contohnya tempe, tahu, daging. Lemak, contohnya alpukat, susu, keju, dan kelapa. Vitamin, contohnya berbagai ragam buah-buahan. Dan mineral, contohnya beragam kacang-kacangan. Nah, semua bahan-bahan makanan tersebut adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Proses pencernaan manusia adalah proses mengubah makanan dari bentuk makromolekul menjadi bentuk mikromolekul agar makanan tersebut bisa diserap oleh sel-sel tubuh kita. Nah, untuk contoh makromolekul dan mikromolekul adalah untuk makromolekul, contohnya karbohidrat akan dirubah menjadi mikromolekul menjadi glukosa. Protein akan dirubah menjadi asam amino. Lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, mikromolekul itu adalah zat-zat yang mudah diserap oleh tubuh kita. Yang kedua, sistem pencernaan. Ada dua macam. Yang pertama, saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilewati oleh makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Kelenjar pencernaan, yaitu organ tubuh kita yang bisa mengeluarkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan, yaitu terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Kita bahas satu persatu untuk alat-alat pencernaan. Pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada 3 macam bagian untuk membantu pencernaan, yaitu gigi, air ludah, dan lidah. Gigi fungsinya untuk memotong dan mengoyak makanan, sehingga pencernaan dalam mulut yang dilakukan oleh gigi termasuk pencernaan mekanik. Air ludah menghasilkan enzim namanya enzim betialin yang fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, pencernaan yang dibantu oleh enzim ini disebut pencernaan kimiawi. Kemudian lidah. Fungsinya adalah untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, pencernaan dalam mulut fungsinya merubah makanan agar menjadi lebih lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan bolus. Yang kedua, faring dan esofagus atau kerongkongan.
Faring adalah saluran memanjang dari bagian rongga mulut ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas dan mendorong makanan secara perlahan menuju ke lambung yang disebut dengan gerak peristaltik. Lambung, otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk bolus dan memecahkannya. Nah, pencernaan seperti ini yang terjadi di dalam lambung termasuk pencernaan mekanik karena dibantu oleh otot-otot yang ada di dalam lambung. Kemudian dalam dinding lambung juga menghasilkan getah lambung, antara lain HCl atau asam klorida. Fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian pepsin, fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Dan renin fungsinya mengendapkan protein susu. Nah, ini terjadi peristiwa pencernaan yang disebut pencernaan kimiawi. Jadi dalam lambung terjadi proses pencernaan dengan dua cara, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pada lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Yang keempat, usus halus. Ada 3 bagian, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari. Pada usus 12 jari, saluran pankreas menghasilkan 3 macam enzim, yaitu tripsin yang fungsinya memecahkan pepton menjadi asam amino, kemudian amilase yang fungsinya memecahkan amilum menjadi maltosa, kemudian lipase yang fungsinya memecahkan asam lemak menjadi gliserol. Kemudian saluran yang kedua adalah empedu. Empedu ini merupakan suatu kantong yang terletak pada organ hati. Dan pada empedu ini akan menghasilkan getah empedu yang dihasilkan oleh organ hati. Yang keempat adalah usus besar. Pada usus besar memiliki fungsi antara lain, di mana bahan makanan yang masuk ke usus besar itu dikatakan sebagai bahan sisa atau bahan yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Kemudian usus besar ini memiliki fungsi yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang sangat penting bagi proses pencernaan, yaitu untuk membantu proses pembusukan makanan yang disebut dengan bakteri Escherichia coli. Silakan anak-anak perhatikan untuk animasi dari usus besar. Nah, usus besar itu sendiri ada 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar menurun. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga dari proses pembelajaran kali ini, yaitu tentang kelainan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan itu antara lain. Yang pertama adalah gondong, kemudian tukak lambung atau sering disebut dengan penyakit emah, kemudian diare, serostomia, apendisitis, dan konstipasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini
Alhamdulillah sudah bisa selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.